Mengapa buang angin bisa membatalkan sholat? Pemirsa beriman, tentu kita semua telah mengetahui bahwa salah satu hal yang bisa membatalkan sholat adalah keluarnya angin dari ruang kotoran manusia atau dubur. Namun belum banyak orang yang mengetahui alasan mengapa buang angin bisa membatalkan sholat. Berikut ini tim Berita Islami Siang akan menjelaskan alasan mengenai mengapa buang angin bisa membatalkan sholat. Berikut pemaparannya. Sholat merupakan tiang agama bagi para muslim di seluruh dunia. Sehingga kita sebagai seorang muslim harus mengerti tata cara mengerjakan sholat secara baik dan benar, sehingga sholat yang sudah kita kerjakan tidaklah mubah atau percuma. Adapun aspek-aspek yang harus diperhatikan para muslim dalam melakukan sholat ialah syarat sholat, waktu sholat, rukun sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Adapun hal yang dapat membatalkan sholat itu ada beberapa macam, dan di dalam ajaran agama Islam sendiri sudah diterangkan bahwa terdapat beberapa hal yang mampu membatalkan sholat yang sedang dikerjakan oleh seorang muslim. Hal-hal yang dapat membatalkan sholat sebagai umat muslim yang taat akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat merupakan hal wajib yang harus dikerjakan. Namun kita semua harus berhati-hati agar sholat yang kita lakukan sah dan tidak sia-sia. Dengan cara mengetahui beberapa hal yang dapat membatalkan sholat seperti terkena najis, berkata dengan sengaja saat sedang sholat, terbuka auratnya, mengubah niat ketika sholat, makan dan minum, banyak bergerak, membelakangi kiblat, mendahului imam, murtad dan berhadas. Berhadas adalah salah satu hal yang dapat membatalkan sholat. Yang dimaksud berhadas di sini adalah ketika seseorang sedang melakukan sholat tetapi orang tersebut tidak bisa menahan buang angin yang keluar dari belakang atau dubur, atau menahan buang air kecil dan buang air besar. Padahal menahan hal-hal tersebut memiliki dampak tersendiri terhadap kesehatan, terutama buang angin. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Berikut penjelasannya. Buang angin dari sisi kesehatan. Ternyata dengan buang angin dapat menunjukkan bahwa adanya aktivitas usus yang baik. Bahkan seseorang yang baru menjalani operasi dengan bius total perlu menunggu hingga tiba saatnya ia buang angin sebelum dirinya diizinkan dokter untuk makan dan minum. Kemudian tidak hanya itu, buang angin sering dijadikan petunjuk oleh dokter dan petugas kesehatan lainnya bahwa fungsi usus telah dinyatakan kembali normal jika seseorang sudah buang angin. Hal ini terjadi karena adanya gas-gas yang terdapat di dalam usus. Gas-gas ini berasal dari udara yang tertelan saat seseorang makan ataupun minum, dan dari hasil pencernaan makanan yang tidak sempurna di dalam usus. Produksi gas dalam usus biasanya akan meningkat setelah seseorang makan, kemudian gas yang terbentuk akan dibawa menuju ke rektum atau bagian akhir dari usus melalui gerakan peristaltik usus yang juga akan membawa sisa pencernaan. Gas ataupun sisa pencernaan yang telah mencapai rektum akan menimbulkan keluhan yang serupa, yaitu rasa tidak nyaman di sekitar perut dan perut akan terasa mules. Selanjutnya, angin tersebut akan dikeluarkan melalui anus secara tidak sengaja ketika tekanan di dalam rektum lebih besar daripada kekuatan sphincter anus. Misal saat batuk, bersin ataupun dikeluarkan secara sengaja atau sadar dengan meningkatkan tekanan rektum dan mengurangi tekanan sphincter anus sehingga gas tersebut mudah keluar. Pengeluaran gas melalui sphincter anus biasanya akan menghasilkan suara yang khas akibat adanya vibrasi dari sphincter anus atau akibat gerakan menutup bagian belakang atau dubur. Suara yang dihasilkan pun dapat bervariasi, bisa keras, bisa juga tidak terdengar, tergantung dari kekuatan sphincter anus, kecepatan dari pelepasan gas, dan faktor-faktor lain seperti air dan lemak tubuh. Dengan beberapa manfaat kesehatan yang tadi telah disebutkan, namun mengapa buang angin dapat membatalkan sholat seseorang? Seperti yang kita semua telah ketahui, buang angin dapat membatalkan wudhu ataupun sholat seseorang, sehingga bila seseorang sholat lalu ia buang angin, maka ia harus membatalkan sholatnya dan berwudhu kembali lalu mengulang sholatnya dari awal. Dari Abdullah bin Zaid bin Ashim al-Mazini, beliau berkata, diadukan kepada Rasulullah SAW tentang seseorang yang menyangka dirinya kentut ketika ia sedang mengerjakan sholat. Maka beliau bersabda yang artinya, jangan ia berpaling atau membatalkan sholatnya sampai ia mendengar bunyi kentut atau angin tersebut atau mencium baunya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Allah tidak menerima sholat salah seorang dari kalian jika ia berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Mendengar penyampaian Abu Hurairah tersebut, seorang lelaki dari Hadramaut berkata, seperti apa hadas itu wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah pun menjawab, angin yang keluar dari anus yang bunyi maupun yang tidak bunyi. Sementara perkataan Abu Hurairah ini dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau berkata,
Abu Hurairah menjelaskan tentang hadas dengan perkara yang paling khusus, yaitu angin dari anus sebagai peringatan bahwa angin dari anus ini adalah hadas yang paling ringan, sementara di sana ada hadas yang lebih berat darinya. Dan juga karena angin ini terkadang banyak keluar di saat seseorang melaksanakan sholat, tidak seperti hadas yang lain. Hadas ini dijadikan dalil bahwa sholat seseorang batal dengan keluarnya hadas, sama saja walaupun keluarnya dengan keinginan ataupun terpaksa. Buang angin dikatakan dapat membatalkan wudhu ataupun sholat karena proses keluarnya angin tersebut melalui ruang kotoran dalam perut manusia, yang kemudian menghasilkan bau tidak sedap. Berbeda dengan angin yang keluar dari jalan depan atau kubul, meskipun seringkali angin ini keluar bersamaan dengan buang air kecil, tetapi angin ini tidak mengandung bau yang menyengat. Bahkan seringkali angin ini keluar begitu saja tanpa ada yang merasakan. Pemirsa beriman, demikianlah tadi penjelasan mengenai buang angin dapat membatalkan wudhu ataupun sholat seseorang. Sungguh maha suci Allah atas peraturan yang telah ditetapkannya. Semoga dengan informasi tadi yang telah diberikan dapat menambah ilmu dan wawasan kita mengenai syarat sahnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Iya pemirsa, jadi sudah lebih jelas ya. Kalau misalnya memang buang angin itu bagus untuk kesehatan, tapi tetap membatalkan sholat kita karena keluarnya dari ruang organ yang kotor di dalam tubuh kita. Betul sekali, karena itu udah jelas sebagai hadasnya ya. Dan baik pemirsa, insya Allah hari ini tayangan kita semuanya bisa bermanfaat untuk Anda semua. Dan jangan lupa nanti sore kita ada Kak David yang jalan-jalan seperti biasa, mau membawa kita kemana. Nanti saksikan Berita Islami masa kini jam 17.00. Dan insya Allah Berita Islami siang kita berjumpa lagi di hari